Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sastra erotik. Merupakan sastra yang mengandung atau mengungkapkan perilaku cinta dalam berbagai ekspresinya. Erotis berasal dari bahasa Yunani eros, yang berarti dewi cinta, menyambung antara dunia yang bersifat indrawi dengan dunia yang terbuka bagi manusia. Dikatakan demikian karena eros merupakan karena eros menurut menurut Muller atau Harder dalam kurun Darmo Juwono pada tahun 1904 merupakan mendorong dalam mencapai pengetahuan tentang ide-ide yang hanya ditemukan dalam dunia yang terbuka bagi rasio. Kerinduan pada dunia rasio yang ditimbulkan oleh eros berkaitan dengan keindahan dalam arti kesesuaian antara gambar yang dikenal dalam dunia yang bersifat indrawi yang ide yang ada dalam rasio. Di dalam keindahan itu tercakup tercakup badan jiwa moral pengetahuan keindahan itu sendiri Daro kata eros timbul erotik yang dalam arti luas adalah segala bentuk ungkapan cinta antara pria dan wanita, antara jenis kelamin yang sama atau homo. Saya akan melanjutkan pembicaraan saya tadi, atau cinta terhadap diri sendiri, atau autoerotik. Dalam arti sempit, erotik tidak hanya bermakna seksualitas yang lebih bersifat jasmania, tetapi juga meliputi aspek mental atau seksualitas dalam pengembangan rangkasan yang ditimbulkan oleh seksualitas. Hanya tersebut dapat terungkap dalam berbagai bentuk, misalnya dunia mode, periklanan, dan dunia seni, termasuk seni sastra yang terekam dalam wujud lembaga bahasa atau teks. Erotisme dalam sebuah teks berupa penggambaran melalui sarana bahasa yang membungkus suatu perilaku atau tindakan, keadaan atau suasana yang bertalian dengan hasrat seksual. Penggambaran tindakan seksual itu tidak dampak secara visual tetapi verbal. Apabila dalam seni membaca timbul nafsu seksual secara berjamak teks sastra, hal itu semata-mata karena dalam dirinya muncul penasian atau asosiasi pemikiran sebagai keterhanyutan pada fantasi erotik sendiri. Keberadaan karya sastra bernuansa erotik sudah dapat ditemukan dalam suatu daerah, misalnya sastra Jawa klasik, sebagaimana terlihat dalam abad Tanah Jawi. Serat Serat Gotolojo, Serat Darmo Gandul, Serat Cendindimi, dan Serat Damar Wulan. Sementara itu karya sastra yang bernuansa erotik dalam khasana sastra
Indonesia modern telah ada sejak dekade 1930-an, yaitu fenomena novel Medan tahun 1940 sampai 1950-an, atau novel-novel yang penerbitannya didominasi oleh penerbit Melayu Cina. Pada tahun 1930-an. Selanjutnya pada tahun pertengahan dekade 1950-an, sejak La Ronde yang ditulis oleh Sitiro Sitomorang dapat disebut sebagai salah satu contoh karya sastra Indonesia modern yang mampu melahirkan asosiasi tentang seksualitas yang erotik. Pada periode selanjutnya, keberadaan sastra erotisme tidak dapat dilepaskan oleh gejolak politik di tanah air pada awal hingga pertengahan periode 1960 yang berpuncak pada perontakan G30 SPKI, menyebabkan tidak begitu banyak novel yang lahir pada periode ini hingga akhir dasawarsa 1960 pun stabilitas tercapai sepenuhnya karena pemerintahan Orde Baru yang terbentuk secara tumbangnya Orde Lama masih disebutkan dengan penumasan sisa PKI. Hal itu yang memacetkan kehadiran novel pada dasawarsa 1960 yang adalah rumayamnya perekonomian inflasi yang menghubungkan tinggi dalam beberapa tahun menjadikan para penerbit mengalami kesulitan keuangan untuk menerbitkan novel, memacetkan penerbit novel serta justru menyuburkan penerbit novel populer atau hiburan yang syarat dengan unsur erotis secara karya Mutigo BOJ. Beberapa pengarang seperti Kalidiono Aspari, Nurpataria Karisna, Abdullah Harab, dan FRS merupakan resep Matiabo yang menjadi alur cerita tentang lebih dari sekedar sarana untuk membangun adegan erotik yang berpadu dengan pornografi. Setibeng 1954 mengatakan bahwa kategorisasi sastra erotik mencakupi karya sastra yang menampilkan hubungan pria dan wanita dengan penekanan pada aspek spiritual dan intelektual dan hubungan intim ragawi yang dinyatakan secara berselubung. Ada juga karya sastra yang menyajikan atau menggambarkan seksualitas secara lebih menarik, tetapi tidak menjadi inti cerita. Kategori ketiga adalah
karya sastra yang bersifat pornografi murni. Dalam karya pornografi ini mengerangkan mengajikan secara terperinci seksualitas dengan masuk untuk merangsang dan membangkitkan hawa nafsu secara sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembicaraan saya tadi, atau cinta terhadap diri sendiri atau autoerotik. Dalam arti sempit, erotik tidak hanya bermakna seksualitas yang lebih bersifat jasmania, tetapi juga meliputi aspek mental atau seksualitas dalam pengembangan rangkasan yang ditimbulkan oleh seksualitas. Hanya tersebut dapat terungkap dalam berbagai bentuk, misalnya dunia mode, periklanan, dan dunia seni, termasuk seni sastra yang terekam dalam wujud lembaga bahasa atau teks. Erotisme dalam sebuah teks berupa penggambaran melalui sarana bahasa yang membungkus suatu perilaku atau tindakan, keadaan atau suasana yang bertalian dengan hasrat seksual. Penggambaran tindakan seksual itu tidak dampak secara visual, tetapi verbal. Apabila dalam seni membaca timbul nafsu seksual secara berjamak teks sastra, hal itu semata-mata karena dalam dirinya muncul penasian atau asosiasi pemikiran sebagai keterhanyutan pada fantasi erotik sendiri. Keberadaan karya sastra bernuansa erotik sudah dapat ditemukan dalam suatu daerah, misalnya sastra Jawa klasik, sebagaimana terlihat dalam abad Tanah Jawi, Serat Serat Gotolojo, Serat Darmogandul, Serat Cendindimi, dan Serat Damar Wulan. Sementara itu karya sastra yang bernuansa erotik dalam khasana sastra Indonesia modern telah ada sejak dekade 1930-an, yaitu fenomena novel Medan tahun 1940 sampai 1950-an, atau novel-novel yang penerbitannya didominasi oleh penerbit Melayu Cina. Pada tahun 1930-an. Selanjutnya pada tahun pertengahan dekade 1950-an, sejak La Ronde yang ditulis oleh Sitiro Sitomorang dapat disebut sebagai salah satu contoh karya sastra Indonesia modern yang mampu melahirkan asosiasi tentang seksualitas yang erotik. Pada periode selanjutnya, keberadaan sastra erotisme tidak dapat dilepaskan oleh gejolak politik di tanah air pada awal hingga pertengahan periode 1960 yang berpuncak pada perontakan
pemberontakan G30 SPKI, menyebabkan tidak begitu banyak novel yang lahir pada periode ini hingga akhir dasawarsa 1960 pun stabilitas tercapai sebelumnya karena pemerintahan Orde Baru yang terbentuk secara tumbangnya Orde Lama masih disebutkan dengan penumasan sisa-sisa PKI. Hal itu yang memacetkan kehadiran novel pada dasawarsa 1960 yang adalah rumayamnya perekonomian inflasi yang menghubungkan tinggi dalam beberapa tahun menjadikan para penerbit mengalami kesulitan keuangan untuk menerbitkan novel, memacetkan penerbit novel serta justru menyuburkan penerbit novel populer atau hiburan yang syarat dengan unsur erotis secara karya Mutigo BOJ. Beberapa pengarang seperti Kalidiono Aspari, Nurpataria Karisna, Abdullah Harab, dan FRS merupakan resep Matigo yang menjadi alur cerita tentang lebih dari sekedar sarana untuk membangun adegan erotik yang berpadu dengan pornografi. Setibeng 1954 mengatakan bahwa kategorisasi sastra erotik mencakupi karya sastra yang menampilkan hubungan pria dan wanita dengan penekanan pada aspek spiritual dan intelektual dan hubungan intim ragawi yang dinyatakan secara berselubung. Ada juga karya sastra yang menyajikan atau menggambarkan seksualitas secara lebih menarik, tetapi tidak menjadi inti cerita. Kategori ketiga adalah karya sastra yang bersifat pornografi murni. Dalam karya pornografi ini menyajikan secara terperinci seksualitas dengan masuk untuk merangsang dan membangkitkan hawa nafsu secara sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.